dengan teks Injil yang baru kita dengar tadi. Yesus tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh punya bapa, kita tidak boleh punya guru, atau kita dilarang punya pemimpin di dunia ini. Yesus sangat sadar bahwa kita butuh dan kita pantas memiliki orang-orang yang kita sebut sebagai bapa, sebagai ibu, mereka yang kita sapa sebagai guru, mereka yang kita kenal dan kita akui sebagai pemimpin. Yang menjadi intensi maksud Yesus dengan kutipan yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi adalah agar semua yang menjadi bapa, ibu, semua yang disebut sebagai guru, semua yang berperan sebagai pemimpin mesti selalu sadar bahwa yang menjadi satu-satunya sumber segalanya adalah Tuhan. Bapa, ibu, guru, pemimpin tidak menempatkan dirinya sebagai pusat dan akhir dari segala sesuatu, tetapi semuanya mesti merujuk pada Tuhan, pangkal dan sumber segala kekuasaan, semua kebijaksanaan dan kehidupan di dunia ini. Karena itu, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus ingatkan secara sangat jelas, hanya ada satu Tuhan, maka yang lain-lain jangan pernah boleh menempatkan diri sebagai Tuhan. Yang punya kuasa mutlak adalah Allah yang kita sembah, yang kita imani, yang untuk menjadi anggota keluarganya kita dibaptis. Dalam bacaan pertama dari kitab Bilangan, kitab yang mengisahkan sejarah orang-orang Israel dalam perjalanan serentak memberikan arah dan pedoman bagi umat Israel dalam hidup bersamanya. Ingatkan mereka dan juga ingatkan kita semua bahwa Tuhan memberikan kepada setiap suku, Tuhan memberikan kepada setiap bangsa tanah untuk didiami. Tetapi tidak hanya itu, Tuhan juga memberikan perintahnya agar di tanah yang telah diberikannya kepada setiap suku itu dihidupi apa yang menjadi perintahnya. Dan perintah Tuhan adalah agar kita saling mengasihi, supaya kita saling menghargai, supaya kita tidak mengambil apa yang menjadi hak orang lain, tetapi kita menghargai apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan melalui para leluhur kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan Ekaristi ini dalam rangka rebah di desa kita, di paroki kita, paroki kita, paroki Dona. Perayaan ini mengaitkan kita dengan warisan leluhur yang sungguh sangat mulia. Kita mengikat diri kembali dengan apa yang dilakukan, apa yang diteruskan oleh para leluhur kita, kebijaksanaan hidup, petuah-petuah yang hendaknya menjadi pegangan dalam hidup kita, dan ritual-ritual yang menegaskan norma-norma, aturan-aturan yang mesti kita pegang dalam kehidupan bersama kita. Kehidupan bersama dimanapun butuh pegangan bersama. Dan pegangan bersama ini mesti dihargai, mesti dihormati, mesti diterapkan oleh semua. Saudara-saudariku yang terkasih, kita para penerus tradisi yang sangat luhur ini, serentak para pengikut Kristus, hendaknya mengamalkan
apa yang sudah ditanamkan oleh Tuhan dalam diri para leluhur kita dan sudah ditegaskan oleh Yesus melalui persembahan dirinya, supaya kita saling mengasihi. Saling mengasihi berarti yang pertama, kalau terjadi kesalahan, kalau terjadi kekeliruan, kita berani mengakuinya. Dan serentak kita mohon ampun. Berani memohon ampun, berani mengakui kesalahan adalah ungkapan kerendahan hati. Dan ini penting supaya kita bisa hidup bersama dalam damai. Yang kedua, kita mesti saling mendukung. Kita mesti saling menghormati, meneguhkan, supaya yang baik yang ada dalam diri setiap orang, yang baik yang ada dalam keluarga-keluarga, yang baik yang ada dari kampung-kampung kita, dari kuasi paroki kita, dapat tumbuh. Seringkali yang menguasai kita adalah iri hati, dengki, tidak suka kalau yang satu berhasil. Ini akan menghancurkan kebersamaan kita. Kita mesti sadari bahwa kalau ada yang berhasil, itu dia mewakili kita semua. Kebanggaan akan orang yang berhasil, akan keluarga-keluarga yang berhasil dari paroki kita, dari kuasi paroki kita, mestinya menjadi kebanggaan kita semua. Saling mendukung supaya apa yang menjadi keberhasilan kita rayakan bersama, menjadi bagian dari kebahagiaan kita semua. Dan yang ketiga, kita hanya dapat bergerak bersama sebagai penerus tradisi yang luhur ini dan sebagai pengikut Kristus yang tergabung dalam kuasi paroki ini, kalau kita mempunyai arah yang sama, kalau kita bekerja untuk tujuan yang sama, kalau kita semua digerakkan oleh semangat dan roh yang sama, supaya kita bergerak menuju tujuan yang sama itu, akan sangat sulit bagi sebuah persekutuan adat dan gereja kalau masing-masing orang jalan sendiri-sendiri. Kita mesti melihat ini yang menjadi tujuan bersama kita sebagai perkumpulan adat kita, sebagai warga kuasi paroki ini. Kita merayakan rebah ini pada awal tahun 2025 yang bagi gereja Katolik merupakan tahun jubileum, tahun agung merayakan iman, dan tahun agung untuk meminta kerahiman Tuhan. Dan tema perayaan tahun jubileum ini adalah peziarah pengharapan. Peziarah pengharapan. Kita berjalan bersama-sama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kiranya perayaan Ekaristi dalam rangka rebah kita di Dona ini pada tahun ini menguatkan kita, supaya membulatkan tekad kita semua sebagai pewaris tradisi yang luhur di wilayah ini dan sebagai umat Kristus, supaya kita bergerak bersama, kita berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan. Kita memberikan contoh dan peneguhan satu bagi yang lain, supaya semua orang di wilayah kita ini memiliki harapan itu. Jangan kita biarkan ada orang-orang, ada keluarga-keluarga yang kehilangan harapan, yang hidup tanpa pegangan karena macam-macam alasan. Sebagai satu persekutuan adat, sebagai satu persekutuan iman,
kita mempunyai tanggung jawab satu bagi yang lain, supaya semua, terutama anak-anak kita dan orang-orang muda kita, tetap punya harapan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.